milah-milah ya. Milah-milah model itu, misalnya kita membutuhkan data untuk bagian bajanya saja, berarti ada yang kita filter di situ, kita ambil bajanya, kita mau mengeluarkan produksi bagian tertentu saja. Nah, itu kita nanti masuk ke metode untuk bagaimana kita memfilter si model. Kalau model organizer ini kayak sama juga untuk memilah-milah, tapi dia lebih untuk bikin reportnya nanti, untuk bikin report dan sebagainya. Kemudian task manager itu untuk memanfaatkan quantity volume dari model untuk membuat jadwal pekerjaan atau schedule, chart untuk schedule, itu task manager. Terakhir baru nanti adalah output. Output itu bisa berupa gambar kerja, bisa berupa report. Nah, ini kolaborasi, maksudnya kolaborasi untuk atau koordinasi ya, tim. Ini kita menggunakan nanti Trimble Connect. Oke, nah 6 tahap ini yang kita nanti coba jalani ya, untuk melihat bagaimana kita bisa memanfaatkan si perangkat ini untuk proses mempermudah pekerjaan kita dalam mengolah proyek. Jadi ini tahap-tahapannya akan kita coba lakukan, dari proses setting tadi, kita lakukan model, detailing, nanti setelah selesai modelnya kita olah bagaimana filtering, manajemen modelnya dan sebagainya, sampai akhirnya nanti kita mengeluarkan output dan mengupload si model ini untuk kita koordinasikan dengan pihak-pihak lain seperti itu. Tadi kita sudah masuk ke tahap pertama, yaitu setting dari masuk tahap pertama dari project. Sekarang kita masuk yang setting untuk grid. Untuk melakukan settingan di grid ini, saya akan lebih suka tampaknya tampak plan atau tampak atas, ya. Tampak atas. Ini kan tampaknya 3 dimensi nih. Nah, kalau tampak atas itu kemarin cara singkatnya adalah, cara cepatnya adalah shortcutnya adalah Ctrl P ya. Ingat Ctrl P, dan otomatis akan kelihatan jadi tampak atas atau plan begini. Cara paling mudah untuk merubah grid ini adalah caranya kemarin seperti yang kita jelaskan juga, kalau kita pengen merubah sesuatu dari objek adalah kita tampilkan propertinya ya. Properti itu settingannya dia. Settingan si objek yang mau kita modifikasi atau mau kita rubah. Nah, cara mengeluarkan propertinya adalah dengan cara kita double klik. Double klik. Misalnya ini. Double klik si gridnya, nanti akan muncul propertinya di sini. Nah, ini namanya property panel. Panel property. Ini. Jadi kalau ini saya tutup ya, nah ini double klik aja si objek, salah satu objek bisa jadi kalau di sini kan kalau double klik di view ini nanti akan muncul view property kayak gini kan. Kita double klik kemarin yang kita coba itu, klik aja di latar belakang ini dari daerah kosong, jadi kita double klik nanti akan muncul namanya view property. Ini property untuk pengaturan view. Nah kalau kita pengen mengatur grid, double klik aja di gridnya, nanti akan muncul namanya grid property. Ini dia panel untuk pengaturan grid. Nah, di sini ada koordinat X, Y, dan sama Z. X, Y, sama Z. Nah, ini pengaturan jarak sumbu, jarak grid ini. Kalau X itu berarti yang ke arah X. Ke arah X ya. Arah X itu berarti adalah sumbu A, B, C yang berjajar ke arah X. Gitu loh. Walaupun sumbunya kan sumbu Y. Dia kan sumbu Y itu ke atas ya. Tapi dia kan bergeraknya, berjajarnya ke arah X gitu loh. Nah, itu pengaturan jaraknya itu diatur dengan dari koordinat X ini. Kalau Y, itu adalah pengaturan jarak antara sumbu yang ke arah atas. Jadi sumbu 1, 2, 3 itu diatur jaraknya dengan sini, di koordinat Y ini. Nah, kalau Z inilah pengaturan untuk elevasi. Grid untuk elevasi. Ya. Nah, ini nanti untuk labelnya aja. Kalau di sini labelnya, label untuk arah X itu A, B, C. Lihat sini arah X ini A, B, C kan. Untuk arah Y dia 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ke atas gitu. Nah, apakah selalu harus A, B, C ke kanan? A1, 2, 3, 4 ke atas? Enggak juga. Ini bisa kita atur aja di sini labelnya.
Kalau untuk elevasi, bisa kita tambahkan angka elevasinya yang kita tambahkan biasanya tanda plus di depannya gitu loh. Untuk labelnya aja. Label atau penamaan garis-garis grid. Ya. Nah, sekarang misalnya saya pengen merubah ukuran gridnya. Saya pengen merubah ukuran grid. Misalnya kalau saya punya garis grid seperti ini. Nah, saya bikin di sini lah kira-kira ya. Kita bikin di sini aja. Contoh, ini kita contoh aja ya. Saya bikin garis grid kayak begini. Saya bikin garis grid seperti ini satu. Nah, nanti ini sekedar contoh aja sih. Nah, sebelum kita mulai ke yang sebenarnya. Nah, gua misalnya grid begini. 3. Nah, kemudian di sini misalnya begini, kita bikin grid satu. Ini. Misalnya, anggaplah kita punya grid kayak gini ya. Nah, kita punya desain misalnya yang mengharuskan gridnya seperti ini. Sementara ini bisa-bisa saya aja ya. Jadi untuk contoh aja ini, kita misalnya diharuskan bikin grid seperti ini dengan jarak tertentu. Sementara gridnya di Tekla itu kan seperti ini. Ya, jadi bagaimana nanti kita merubah gridnya Tekla ini menjadi tampilan seperti ini misalnya. Tampilan yang tadi kita bikin seperti ini. Nah ini. Ini 5.000 jaraknya dan 5.500. Yang ke atasnya adalah 3.100 dan 3.000. Bisa begini. Nah, caranya adalah ini. Kita double klik tadi. Nah, ini. Kita ganti di sini di angka-angka koordinatnya ini. Ini boleh di sketsa dulu ya, Bu ya. Di sketsa dulu ini. Dicatat angka-angka ini. Nah, kira-kira nanti kita bikin grid seperti ini. Nah, di sketsa dulu. Nah, 1, 2, 3, A, B, C, 5.000, 5.500, 3.100, dan 3.000. Nah, ini kira-kira. Nah, oke. Balik lagi ke sini. Nah, sekarang ini saya yang setelah tadi kita double klik si grid ini saya akan hapus dulu ini. Biar nggak, ini adalah standarnya tadi, standar sesuai dengan ukuran ini. Ini biar nggak bingung, kita kosongkan saja. Nah, kita kosongkan semuanya. X, Y, Z-nya kita kosongkan. X, Y, Z-nya kita kosongkan. Nah, kemudian untuk, mulai ketutup. Tutup dia balik lagi. Untuk X pertama, untuk mengisi jarak untuk arah X ya. Nah, biasanya kita yang di depannya kita isikan 0. X itu pertama kali kita isikan 0. Nah, 0 dulu. 0 dulu. Jadi pengisiannya kayak gini. Pengisiannya ini tadi udah ya. Saya hapus lagi. Nah, ini untuk pengisian grid untuk arah X, grid ya. Grid. Nah, untuk arah X itu biasanya kita isikan pertama itu adalah 0. 0. 0 itu maksudnya apa? 0 itu maksudnya adalah biar garis yang pertama ini, sumbu yang pertama di arah X ini, itu sumbu ini, dia berada di posisi X sama dengan 0 gitu loh. Jadi kita isikan 0, itu berarti dia jaraknya terhadap titik origin, titik 0,0 itu 0 gitu. Sumbu pertama itu. Jadi posisinya sama dengan X sama dengan 0. Baru kemudian kita berikan spasi, baru kita tentukan, setelah spasi ini kita tentukan adalah jarak dari grid pertama ke grid kedua. Nah, jarak dari grid pertama ke grid kedua dalam hal ini adalah 5.000 kan. Nah, ini kita isikan di sini. Nah, di sini 0 spasi 5.000. Nah, seperti ini. Jadi kita isikan 0 spasi 5.000. Nah, spasi, kemudian jarak grid berikutnya. Misalnya 5.500. Nah,
Seperti itu. Jadi konsepnya pengisiannya grid untuk X ini adalah pertama tuh kalau kita mau grid pertama itu berada di posisi X sama dengan 0, kita isikan 0 pertama. Tapi kalau kita mau dia bergeser ya dari titik origin 0,0 kita isikan angka berapa pergeserannya gitu loh. Nah, jadi di sini contohnya saya akan berikan ini 0, kemudian jarak ke grid berikutnya spasi jarak ke grid berikutnya, begitu seterusnya. Kalau kondisi seperti ini, ada grid yang jaraknya sama, seperti ini ya. Nah, aslinya kan, lihat, kalau aslinya ini ada jarak grid yang sama, misalnya 5.000 dan 5.000, kita bisa mengisikan seperti ini, 0, spasi, 2 kali 5.000. Nah, kita bisa mengisikan seperti itu. 2 kali 5.000 berarti ada dua jarak yang sama, berurutan. 5.000, 5.000, gitu loh. Tapi karena kebetulan di desain yang kita bikin tadi ada berbeda ya, 5.000 dan 5.500, makanya di sini kita isikan adalah 0 spasi 5.000 spasi 5.500. Nah, itu untuk arah grid X-nya. Ini nanti seterusnya begitu ke belakang, kalau gridnya banyak ya kita kasih jaraknya itu spasi, spasi, data berikutnya, spasi, jarak berikutnya, seperti itu. Sama, untuk Y-nya juga sama seperti itu, Y. Untuk arah Y, pertama 0. 0 itu maksudnya jarak garis yang pertama, yang paling bawah ini ya, garis A ini, itu berada di posisi Y sama dengan 0. 0, kemudian baru jarak ke arah grid berikutnya, ke arah grid B itu jaraknya adalah 3.100, atas, spasi, kemudian 3.000. Nah, seperti ini. Gimana dengan Z? Z itu elevasi. Nah, kalau Z ini agak sedikit berbeda, jadi dia nggak sama. Jadi kalau di X sama Y tadi kan kita isikan itu jarak antara ya, jarak antara garisnya atau jarak antara sumbunya. Nah, kecuali Z, Z ini yang kita isikan adalah aktual atau kumulatifnya. Misalnya kita punya patokan di elevasi 0, kita isikan 0, boleh. Pertama itu bangunan di 0. Gimana kalau bangunannya dimulai dari di bawah tanah? Minus 5.000 gitu loh. Elevasi minus 5.000 di bawah tanah untuk parkiran misalnya kan. Di bawah tanah. Kita bisa mulai dari minus 5.000. Seperti ini. Jadi elevasi pertama di minus 5.000. Elevasi berikutnya di elevasi berapa? Mungkin patokan berikutnya ada di elevasi minus 2.000. Seperti itu. Nah. Jadi untuk Z, khusus untuk Z ya, itu bukan jarak antara. Tapi adalah aktualnya. Aktual elevasinya yang kita isikan di sini. Berikutnya baru mungkin 0. Berikutnya lagi mungkin lantai pertama itu di angka 5.000. Berikutnya lantai kedua mungkin di angka 10.000. Nah, seperti ini. Nah, untuk Z, jadi di sini tegas kita katakan untuk Z itu berbeda pengisiannya dengan Y, X, dan Y. Kalau X dan Y tadi yang kita isikan adalah jarak antara sumbunya, tapi kalau untuk Z itu adalah aktual elevasinya gitu loh, atau kumulatifnya. Yang kita isikan bukan jarak antara elevasinya, tapi adalah aktual elevasi yang kita isikan. Jadi misalnya untuk Z kita isikan minus 5.000, 2.000, 0, 5.000, dan 10.000. Itu nanti adalah patokan elevasi. Gitu loh. Ya. Nah, kita isikan seperti ini misalnya. Kita isikan seperti ini. Di sini, di model. Nah, tadi X 0, 5.000, spasi 5.500. Nah, Y-nya adalah 0, spasi 3.100, spasi 3.000. Nah, untuk Z-nya kita isikan pertamanya min 5.000 misalnya. Spasi min 2.000. Min itu berarti di bawah tanah ya, minus gitu. Nah, kemudian baru 0, baru kemudian 5.000, kemudian spasi 10.000. Nah, kita bisa bikin seperti ini. Nah, untuk labelnya arah X ini sama arah X seperti ini kita patokan tadi. Arah X-nya di sini 1, 2, 3. Nah, jadi di sini arah X-nya saya bikin labelnya adalah 1, spasi 2, spasi 3. Untuk arah Y-nya adalah A, spasi B, spasi C. Nah, gitu. Nah, untuk Z-nya saya kopikan dari elevasi ini. Pertama, min 5.000 untuk labelnya, kemudian min 2.000 spasi, kemudian
Nah, untuk 0 biasanya kita orang masih tanda plus, plus 0 sampai ke atas, plus 0, kemudian plus 5.000, kemudian plus 10.000. Nah, seperti ini. Jadi untuk labelnya, untuk Z ya, pertama minus 5.000, spasi, minus 2.000, kemudian untuk 0 biasanya udah langsung otomatis tambahkan plus di depannya. Ya. Ini perhatikan Bapak Ibu ya, kadang-kadang ini suka lepas nih kalau kita ganti settingan di bawah ini. Yang ini, select all ini kadang-kadang suka mati. Kalau ini mati, kita nggak bisa select apapun di sini. Nah itu. Jadi kadang-kadang kalau kita men-select sesuatu, lupa gitu loh. Nah ini mati, yang select all-nya mati, kita nggak bisa select apapun. Jadi ini harus nyalakan lagi. Klik ini atau F2, tombol F2 dia akan nyala semua. Sorry. Kita tekan tombol F2. Ini aja. Nah, klik aja di sini, dia akan nyala lagi. Ya. Ya. Oh, label Z itu. Nah ini. Oh iya, saya ulang lagi ya. Dari X malah. Saya balik lagi ke awal soalnya. Oke. X tadi kan, sebentar saya ulang lagi ya. Ini, saya ulang lagi nih. Hapus dulu semua. Itu tadi 0 spasi 5.000 spasi 5.500, Y-nya adalah 0 spasi 3.100 spasi 3.000, Z-nya tadi adalah minus 5.000 spasi minus 2.000 spasi 0 spasi 5.000 spasi 10.000 misalnya. Nah, ya. Nah, sekarang untuk labelnya. Label itu hanya untuk penamaan grid aja. Label itu untuk penamaan grid. Oh, Ibu tadi yang ininya, yang tadi di sininya mati, ini pastikan ininya juga nyala ya, select gridnya. Select gridnya pastikan nyala ya. Nah, biar kita bisa double klik di gridnya. Ya. Nah, labelnya tadi untuk X. X ini maksudnya adalah penamaan untuk grid yang ke arah X. Dalam hal ini kalau di gambar ini di model kita ini yang A, B, C ini berarti ada dia berurutan ke arah X. Nah, di sini kalau berdasarkan gambar sketsa yang kita punya, di sini dia markingnya adalah 1, 2, 3. Ya. Jadi di sini kita isikan di model kita untuk labelnya untuk arah X itu adalah 1 spasi 2 spasi 3. Ya. Nah, untuk Y sebaliknya adalah A spasi B spasi C. Besar. Nah, sementara untuk Z-nya, itu kita isikan sama dengan isian untuk Z-nya sini. Jadi yang minus kita kasih tanda minus di depannya. Misalnya pertama itu kan untuk labelnya, untuk levelnya minus 5.000, spasi, minus 2.000, spasi. Nah, begitu 0, otomatis biasanya orang untuk labelnya dikasih tanda plus. Nah, tanda plus, 0, spasi, plus 5.000, spasi plus 10.000. Nah, kayak gini. Ada lagi yang menambahkan teks di depannya EL gitu loh. EL titik bisa jadi gitu. Elevasi 5.000, elevasi 2.000, elevasi 0 dan lain sebagainya. Nah. Gitu ya, kira-kira Bu. Nah, setelah ini kita isikan, kita tinggal klik modify. Begitu kita klik modify, nah otomatis si grid akan berubah sesuai dengan apa yang kita isikan tadi. Kita udah tadi klik modify, ini otomatis si gridnya berubah. Mengikuti settingan yang kita berikan tadi. Oke. Kira-kira metodenya. Ya. Kalau modify-nya nggak bisa diklik, berarti coba klik sekali aja, tapi klik sekali di gridnya. Jadi dia di highlight dulu grid. Jadi modify-nya mau diterapkan di mana gitu kan? Klik si gridnya sekali, tapi sekali aja, jangan di double klik. Nah, di highlight gridnya. Bisa.
Ya sebenarnya pada saat kita melakukan settingan ini, si grid ini harus dalam posisi nyala ya. Si gridnya harus dalam posisi nyala. Tapi kalau kita double klik, dia settingannya akan balik ke settingan aslinya gitu. Nah. Jadi ini kita rubah, baru dia nanti ini kondisi kita highlight ya, istilahnya kondisi terseleksi. Terselect, baru dia akan ini bisa kita modify. Jadi itu bagaimana kita merubah grid ya untuk menyesuaikan dengan desain misalnya dari defaultnya Tekla. Nah, sebaiknya grid yang sudah kita bikin ini kita save gitu loh. Seperti ini misalnya kan, grid yang sudah kita jadi ini bisa kita save di sini. Kita kasih nama di sini ya, misalnya ini. Kita klik di sini, kita kasih nama misalnya grid 1. Nah, grid 1 misalnya. Nah, ini saya klik tombol ini kayak floppy disk ini kan untuk menyimpan. Nah, klik. Nah, dia akan tersimpan jadi grid 1. Begitu ini diklik. Nah, apa sih fungsinya? Kenapa sih gridnya harus disimpan? Nah, kadang-kadang dalam proses kita melakukan pemodelan itu bisa jadi kita nggak sengaja nih. Kadang-kadang tangan ini terlalu lincah ya. Klik gitu, tahu-tahu ketekan delete, walaupun dia ada konfirmasinya nggak sempat kebaca. Kadang-kadang kita klik aja delete gitu, padahal gridnya jadi terhapus gitu kan. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang nggak sinkron antara pikiran dan tangan, jadi terhapus. Nah, kalau gridnya sederhana seperti ini sih nggak masalah. Tapi kalau gridnya misalnya bangunan rumah susun, gridnya itu rapat yang kayak contoh kita kemarin kan, itu kan kita lumayan juga butuh waktu lagi untuk bikinnya. Nah, kalau kita punya setting simpenannya grid di sini, itu tinggal masuk aja ke sini untuk misalnya ini kan tadi terhapus ya. Nah, saya masuk lagi ke sini, ke grid ya, di view. Nah ini. Nah, saya cari di sini grid. Oh, di bagian mana ya menunya? Nah ini grid. Di antara edit sama view ini. Nah ini grid. Kalau ini saya klik grid ini, nah ini, saya tinggal panggil di sini yang grid 1 yang kita simpan tadi, grid 1. Nah ini dia udah nampil sini, tinggal letakkan di posisi 0-nya di sini. Klik, nah dia jadi lagi gridnya seperti itu gitu. Jadi kita tinggal panggil aja apa yang kita simpan tadi gitu loh, gridnya seperti itu. Kalau gridnya kita sewaktu-waktu terhapus begitu kayak. Nah. Lihat. Di sini ada kotak biru ya, kayak kotak hijau itu ya. Nah, kotak hijau ini adalah dia lingkungan kerja untuk grid kita yang lama tadi. Kan tadi grid kita memanjang ke atas, sekarang dia memanjang ke samping begini. Jadi ada bagian yang berada di luar area ini kan. Nah, cara untuk menyesuaikan kembali si area kerja ini terhadap grid kita yang baru itu adalah klik sekali di latar. Nah, klik sekali aja di latar ini, kemudian klik kanan. Ini ada namanya fit work area to entire model, ketemu. Fit work area ada ketemu yang ini. Ini kalau kita klik, si areanya akan menyesuaikan dengan grid kita yang baru. Nah, fungsi lain dari menu ini, fit work area ini, kalau di CAD itu sama kayak zoom extend. Jadi zoom extend itu fungsinya apa? Jadi kalau kita misalnya kita kerjanya seperti kayak tadi saya bilang ya, ini kita kerjanya tangannya terlalu lincah sehingga tahu-tahu si modelnya hilang, keluar layar gitu loh. Nah, ini nggak usah panik, tinggal klik kanan aja di sini. Klik aja ini fit work area to entire model, dia akan balik lagi ke center gitu loh. Jadi fungsinya sama kayak zoom extend. Nah, ini klik kanan. Ini fit work area. Yang tadi. Nah, fit work area ini kalau kita balikin, dia akan kayak kembali lagi ke center gitu loh modelnya. Jadi fungsinya sama kayak zoom extend lah kalau di CAD begitu.